Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rio Nando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Hosea pasal 11 ayat yang ketiga. Demikian kesaksian firman Tuhan. Padahal akulah yang mengajar Efraim berjalan dan mengangkat mereka di tanganku. Tetapi mereka tidak mau insaf, bahwa aku menyembuhkan mereka. Diajar supaya kita insaf. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, berbicara tentang pertobatan atau insaf dari kelakuan yang tidak baik. Mungkin kita banyak mendengar bagaimana cara Allah membuat seseorang bertobat, meninggalkan jalannya yang tidak baik dan tidak benar, lalu kembali kepada Tuhan, sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang lebih benar, orang-orang yang menjadi teladan bagi sesamanya, bahkan menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Mungkin saja Allah membuat seseorang bertobat ketika dia sedang sakit, lalu dia disembuhkan dengan cara yang ajaib dan dia menjadi bertobat dan dia lahir baru dan dia kemudian setia mengikut Tuhan. Ataukah seseorang yang kecelakaan, lepas dari maut, dan dia merasakan ada tangan Tuhan yang menolongnya, lalu dia bertobat dan meninggalkan kelakuannya yang tidak benar. Apakah seseorang yang mengalami bencana alam dan dia melihat tangan Tuhan yang menolong dia, melepaskan dia, sehingga dia menyadari ada suatu kuasa yang bekerja yang telah menyelamatkan dia, dan lalu dia pun bertobat? Atau cara-cara lain yang bisa dipakai oleh Tuhan, apakah melalui para hambanya yang berkhotbah dengan berapi-api, berkhotbah dengan dipenuhi Roh Kudus, sehingga ketika firman itu disampaikan sampai kepada hati yang paling dalam, sehingga orang tersebut bertobat dan kembali kepada jalan yang benar. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, itulah beberapa cara yang dilakukan oleh Allah supaya seseorang bisa bertobat, bisa insaf dan kembali kepada Tuhan. Dan pada hari ini kita boleh lihat dan belajar dari apa yang telah dituliskan, disampaikan oleh Hosea, bahwa Allah berkata, padahal akulah yang mengajar Efraim. Yang pertama bisa kita lihat dari nats ini, bahwa Allah lah yang mengajar Efraim. Apa yang diajarkan Allah kepada Efraim? Yang pertama adalah mengajar mereka berjalan. Hal ini diumpamakan dari seorang anak kecil yang sedang belajar berjalan. Kita tahu bagaimana seorang anak kecil yang belajar berjalan ada kemungkinan akan jatuh, lalu dia berdiri dan melangkah sampai dia pandai untuk bisa berjalan dan nantinya sampai bisa berlari seperti manusia normal pada umumnya. Itulah yang dilakukan Allah kepada Efraim. Dia memilih Efraim daripada Manasye, dari dua anak Yusuf yang lahir di Mesir, di mana Efraim diangkat sebagai kesayangan oleh Tuhan. Ya, dia memilih Efraim, dan dikatakan lagi mengangkat ketika terjatuh. Ya, Allah mengangkat ketika terjatuh dengan tangannya, dia mengangkat, menggendong. Ketika dia terjatuh, Allah hadir, Allah datang untuk mengangkat, menggendong sehingga tidak sampai tergeletak. Sama seperti bayi yang berusia 10 bulan atau 1 tahun atau 1 tahun 2 bulan 3 bulan yang sedang belajar berjalan, pasti akan kemungkinan jatuh. Ya, tapi tidak sampai tergeletak, ada tangan orang tua yang langsung menopang, memapahnya dan membawa dia untuk berjalan kembali. Allah demikian, dia mengangkat. Bahkan di akhir dari nats ini dikatakan, bahkan akulah yang menyembuhkan mereka, kalau mereka nggak mau kembali kepadaku. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, kalau hari-hari ini Allah boleh mengingatkan kita untuk kita boleh kembali kepadanya, untuk kita boleh kembali fokus dengan iman kepercayaan kita kepadanya, karena selama ini dialah Allah yang senantiasa menuntun kita, mengajar kita. Dia senantiasa mengangkat kita ketika kita jatuh. Mari kita ingat, kita renungkan perbuatan Allah yang ajaib, sehingga kita tetap fokus kepada iman kepercayaan kita. Kita tetap setia kepada Allah dan berjalan bersama dengan Tuhan.
apa yang diajarkan Tuhan boleh menjadi pedoman bagi kita untuk kita hidup semakin hari semakin lebih baik lagi, berjalan dan melangkah bersama Tuhan. Selamat memulai aktivitas pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.